bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku.
Merdeka, merdeka, merdeka. Sahabat Grow Session yang saya kasihi, dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukur kita pada saat ini boleh dapat berjumpa kembali dalam channel pelayanan yang pasti memberkati kita semuanya. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang tidak berkesudahan dalam setiap kehidupan kita semua orang-orang percaya. Dan pada saat ini saya mengajak kita untuk kembali diberkati oleh kebenaran firman Allah, firman yang hidup, firman yang ajaib, dan firman yang menguatkan setiap pribadi kehidupan kita semuanya. Puji nama Tuhan. Saat ini saya akan membaca sebuah ayat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-36. Firman Allah berkata, "Jadi apabila anak itu, Yesus Kristus, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, dan semua pemirsa yang ada di seluruh penjuru tanah air, bahkan sampai mancanegara yang mengikuti pelayanan ini, kita bersyukur bahwa di hari-hari ini bangsa kita kembali memperingati kemerdekaan Indonesia. Kita dibawa oleh pada satu kenangan yang indah bagaimana bangsa ini puluhan tahun yang lampau memproklamirkan kemerdekaan bangsa kita. Dan kita bersyukur kalau kita lahir, kita hidup di Indonesia. Saya percaya itu semua terjadi tidak secara kebetulan. Ada maksud Tuhan yang indah, ada rencana Tuhan yang ajaib yang Tuhan mau kerjakan bagi negeri ini Indonesia melalui setiap pribadi kehidupan kita semuanya. Saya percaya setiap kita semuanya ada dalam rencana Tuhan. Hidup kita, langkah-langkah kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya semuanya ada dalam kendali Tuhan. Oleh sebab itu bersyukurlah kita, berbahagialah kita, senanglah kita kalau kita boleh dapat menjadi warga negara Indonesia. Bangsa yang bebas, bangsa yang merdeka, tidak hidup lagi di hari-hari ini dalam alam penjajahan yang seperti dialami oleh nenek moyang kita, pendahulu kita puluhan tahun, bahkan ratusan tahun yang lalu. Kita bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan, bangsa yang berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, bangsa yang berdaulat. Dan satu ungkapan syukur, satu ucapan syukur dalam kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Oleh sebab itu kita tetap berdoa bagi bangsa ini, supaya bangsa ini adalah bangsa yang terus diberkati oleh Tuhan. Bangsa yang dimana ada begitu banyak anak-anak Tuhan, ada begitu banyak orang-orang percaya yang terus menaikkan doa-doa bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini tetap eksis, tetap ada, semuanya karena kasih Tuhan. Dan juga ada doa-doa dari anak-anak Tuhan yang terus berseru untuk keselamatan bangsa ini. Puji nama Tuhan. Dalam kehidupan kekristenan, dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan iman kita dalam mengiring Tuhan, saat ini saya mau membawa para pemirsa yang ada di channel pelayanan Grow Session ini, bahwa ada hal-hal yang harus merdeka dalam kehidupan rohani kita, dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Baik saudara-saudariku, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23, firman Allah berkata, saya bacakan 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-23, puji Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, menguduskan kita seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya.
Firman Allah berkata, ayat ini berkata, roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Berarti jelas pada saat ini ada hal-hal yang harus merdeka dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Yang pertama saya mau bagikan, kemerdekaan tubuh. Puji nama Tuhan, kemerdekaan tubuh. Ada anggota-anggota tubuh, ada panca indera yang telah Tuhan ciptakan, yang telah Tuhan berikan bagi kita semuanya. Dan saya mau katakan, saudara-saudariku, anggota-anggota tubuhmu harus merdeka di dalam Tuhan, harus merdeka di dalam Kristus. Karena godaan dunia ini, tipu daya dunia ini membuat kita, tubuh kita ada dalam perhambaan, ada dalam penjajahan, ada dalam perbudakan dosa, ada dalam intimidasi dunia ini. Dan kita perlu Kristus dalam hidup kita. Kita perlu Yesus dalam hidup kita yang selalu memberikan kemerdekaan. Dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 27 sampai dengan yang ke-31. Sekali lagi Matius pasal yang ke-9 ayat 27 sampai 31. Di situ ada dua orang buta yang datang kepada Yesus. Kedua orang buta ini datang kepada Yesus, dan jelas tujuan utama mereka supaya mereka boleh dapat dicelikan matanya, supaya mata yang buta ini boleh dapat melihat kembali. Kita bisa membayangkan keadaan seseorang yang ada dalam keadaan seperti ini. Orang yang buta tidak bisa melihat, atau bisa kita katakan di hari-hari ini tunanetra. Tetapi ketika Yesus datang menyembuhkan kedua orang ini, dan mereka memperoleh kesembuhan di dalam kuasa Yesus Kristus, mata mereka terbuka. Mereka tidak buta lagi. Mereka lepas dari kutuk dosa. Mereka lepas dari penjajahan. Mereka lepas dari intimidasi. Firman Allah berkata, mata adalah pelita tubuh kita, mata kita. Dan seringkali mata ini menjadi alat atau sarana kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kalau kita melihat bagaimana di Kejadian pasal yang ketiga, ketika manusia pertama itu, dalam hal ini adalah Hawa di ayat yang ke-6, perempuan itu melihat. Dia melihat ada daya tarik dunia, sehingga membuat dia jatuh ke dalam dosa. Tanpa kita sadari, atau juga sering kita sadari, saudara-saudariku, seringkali mata ini membuat kita jatuh ke dalam dosa. Kita tidak bisa menguasai mata kita. Kita tidak bisa menguasai anggota tubuh ini. Mata kita pakai untuk melihat hal-hal tidak baik, kemudian masuk ke dalam, kita cerna dalam pikiran kita, kemudian ada di hati kita, dan kemudian kita jatuh ke dalam dosa. Kita perlu kemerdekaan tubuh. Kita perlu mata ini dijaga oleh Tuhan. Kita harus dimerdekakan dari keinginan-keinginan mata yang mengikat dunia ini. Ada terlalu banyak keinginan-keinginan dunia, tipu-tipu daya dunia yang mencoba menjatuhkan kita, yang membuat kita tidak merdeka, yang membuat kita terikat, ada dalam hamba dosa. Dan saat ini kita perlu kemerdekaan yang dari Kristus. Kita perlu mata ini dipakai dengan baik, tubuh ini dipakai dengan baik. Puji nama Tuhan, haleluya. Di Matius 9 ayat 32 sampai 34, di situ ada kisah tentang orang bisu. Orang bisu. Kita bisa membayangkan orang bisu adalah orang saudara-saudari kita yang tidak bisa berbicara. Kemudian Yesus datang dan Yesus memerdekakan si bisu ini.
dan kemudian dia bisa berbicara. Kuncinya adalah Yesus. Di mana ada Yesus, di situ ada kemerdekaan. Dan kita sebagai manusia yang masih tinggal di dalam anggota tubuh ini, yang masih tinggal bersama anggota-anggota tubuh ini, seringkali mulut kita pun dipakai sebagai alat untuk berbuat dosa. Kita menjelekan seseorang, kita ngomongin seseorang, kita menipu, kita memfitnah seseorang. Ketahuilah, kita ada dalam penjajahan dosa. Iblis memakai mulut kita supaya kita ada dalam penjajahan dosa. Sebagai orang percaya yang menuju kepada kesempurnaan gereja Tuhan, kita perlu kemerdekaan dari Kristus. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan merdekakan mulutku supaya perkataanku adalah perkataan yang berhikmat. Perkataanku adalah perkataan yang membangun. Perkataanku adalah perkataan yang menjadi berkat. Bukan perkataan yang menjadi batu sandungan. Bukan perkataan yang mengecewakan orang lain. Bukan perkataan yang membuat orang lain sedih. Bukan perkataan yang memfitnah dan segala macam. Dan kita perlu kemerdekaan dari Kristus. Pikiran kita segala macam, langkah-langkah hidup kita, tangan kita, ini anggota tubuh. Tangan kita dipakai untuk berbuat baik, berbuat kebaikan, berbuat yang menyenangkan hati Tuhan. Mulut kita, anggota tubuh, dipakai untuk memuliakan Tuhan. Perkataan kita mengandung berkat. Mata kita dipakai untuk melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang berguna dan membangun iman kita. Kalau engkau saat ini, anggota-anggota tubuhmu adalah alat-alat untuk berbuat dosa. Anggota-anggota tubuhmu adalah alat-alat untuk berbuat kejahatan. Dan engkau perlu kemerdekaan dari Kristus, kebebasan dari Yesus. Yohanes tadi berkata, jika anak itu memerdekakan kamu, kamu pun akan benar-benar merdeka. Haleluya, haleluya. Kemerdekaan tubuh. Yang berikutnya, kemerdekaan jiwa. Jiwa. Pikiran kita, perasaan kita. Dan ini adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan, langkah-langkah hidup kita. Saudaraku, hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi global. Penyakit sampar yang terus saya mau katakan merajalela bagi bangsa ini. Banyak orang stres, banyak orang sakit jiwa, banyak orang hilang pengharapan, banyak orang kalut, banyak orang gelisah, banyak orang yang akan hari esoknya dia sangat takut, dia sangat khawatir, dan jelas itu menggerogoti jiwa dia. Pikirannya kalut, pikirannya gelisah, pikirannya tidak karuan. Dan itu pun termasuk belenggu penjajahan pikiran. Pikiran kita terjajah oleh tipu daya dunia ini. Pikiran kita terjajah oleh ketakutan pandemi global. Belenggu penjajahan pikiran yang sangat berlebihan jelas akan membuat seseorang menjadi stres. Stres adalah gangguan atau kekacauan mental dan emosional. Ketegangan dalam diri kita. Stres merupakan reaksi akibat adanya tekanan mental atau beban kehidupan yang tidak mampu lagi diolah. Beban kehidupan kita tidak bisa olah dan dapat mempengaruhi kesehatan serta fungsi organ-organ tubuh kita. Jadi jangan salah saudaraku, banyak orang sakit di hari-hari ini. Besar kemungkinan atau bisa saja itu disebabkan karena ada gangguan kekacauan di emosionalnya. Sehingga membuat dia tidak bergairah dalam hidup. Sehingga membuat dia kehilangan selera makan. Dia tidak bisa makan.
Dan kemudian dia tidak makan, lari ke sakit-sakit segala macam yang ada dalam tubuh ini. Dan ternyata itu diawali oleh stres. Melibatkan unsur psikis, psikologi. Dan juga melibatkan unsur fisik kita, tubuh kita. Dan kita perlu kemerdekaan yang dari Kristus. Itulah dia kemerdekaan jiwa. Teringat kita pada kisah di 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 dan berikutnya. Bagaimana di situ Elia ingin dibunuh oleh Isabel. Dan dalam sebuah ayat, karena saking stresnya Elia, dia berkata, dia minta kepada Tuhan supaya Tuhan mencabut nyawanya. Enggak kuat lagi dengan arus dunia ini. Enggak kuat lagi dengan gelombang dunia ini. Enggak kuat lagi untuk berhadapan dengan persoalan-persoalan dunia ini. Kita stres. Kita stres. Elia di situ ingin dibunuh oleh Isabel. Dan dalam kehidupan kita, ekonomi kita mungkin sepertinya ingin dibunuh, kita stres. Pekerjaan kita sepertinya ingin dibunuh, kita stres di situ. Rumah tangga kita sepertinya ingin dibunuh, kita stres di situ. Bahkan karakter kita oleh orang-orang atau dari orang-orang yang tidak suka kepada kita, ingin dibunuh karakter kita, kita bisa juga stres di situ. Kita perlu Yesus, haleluya. Kita perlu Yesus. Elia mendapat sentuhan Tuhan. Dan saya percaya saudaraku, malam hari ini kita mendapat sentuhan kasih Yesus. Supaya jiwa kita benar-benar merdeka. Jiwa kita benar-benar merdeka dalam kasih Yesus. Dalam kebaikan Tuhan. Walaupun ada persoalan, walaupun ada masalah, kita bisa mengelola persoalan itu dengan baik. Kita bisa mengelola masalah itu dengan baik. Karena apa? Ada Yesus di jiwa kita. Ada Yesus di pikiran kita. Ada Yesus di hati kita. Sehingga iman kita dalam mengiring Tuhan adalah iman yang stabil. Kita perlu Yesus. Kita tidak bisa sendirian menghadapi kesetresan dunia ini. Kita perlu Yesus. Kita perlu rekan-rekan seiman menguatkan. Kita perlu orang tua rohani menguatkan. Kita perlu gembala hamba Tuhan menguatkan kita. Supaya kita bisa menang atas setiap arus-arus dunia ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan yang terakhir yang saya mau bagi pada saat ini, kemerdekaan tubuh, kemerdekaan jiwa, dan yang terakhir jelas kemerdekaan roh. Haleluya. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-17. Puji nama Tuhan. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-17. Firman Allah berkata demikian. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Ada roh Allah, ada kemerdekaan. Kita perlu roh Tuhan. Kita perlu roh Allah. Kita perlu Roh Kudus. Tidak ada solusi lain. Kita harus merdeka. Kita tidak boleh terjajah oleh roh dunia ini. Kita tidak boleh terbelenggu oleh roh dunia ini. Kita perlu roh Allah. Kita perlu roh Kristus. Kita perlu Roh Kudus yang harus ada di hati kita, yang harus ada di hidup kita. Sehingga firman Allah jelas berkata, di mana ada roh Allah, di mana ada roh Kristus, di mana ada roh Yesus, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Saya percaya saat ini saudara-saudariku yang mengikuti pelayanan Grow Session, kita merdeka malam hari ini. Kita bebas dari kuk perhambaan. Kita bebas dari kuk dosa. Kita bebas dari penjajahan dunia ini. Kita bebas dari penjajahan kuasa-kuasa kegelapan.
Karena apa? Ada Kristus, ada Yesus yang memberikan kemerdekaan, karena Dia adalah kemerdekaan sejati dalam hidup kita. Sebelum saya menamati pelayanan pada saat ini, jika ada Bapak Ibu Saudara-saudariku yang engkau merasa masih ada dalam belenggu penjajahan, tubuhmu masih terjajah, matamu masih terjajah, mulutmu masih terjajah, tanganmu masih terjajah oleh kuasa-kuasa dosa, ini saatnya kita lepaskan. Ini saatnya kita memperoleh kemerdekaan yang dari Kristus. Tuhan, merdekakan tubuhku. Aku mau tubuhku adalah tubuh yang berkenan di hadapan Allah. Aku mau tubuhku adalah anggota-anggota tubuh yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau engkau saat ini yang merasa ada dalam stres, ada dalam keadaan pikiran kalut, kacau, gelisah, tidak ada solusi lain. Engkau perlu kemerdekaan dari Kristus. Engkau perlu kebebasan dari Kristus. Engkau perlu Kristus yang menenangkan hatimu, yang menenangkan pikiranmu, sehingga hidup kita adalah hidup yang penuh kebebasan dan kemerdekaan dalam Kristus. Kalau rohmu hari-hari ini merasa terikat oleh roh-roh dunia ini saatnya kita melepaskan, supaya roh Allah berdiam, supaya roh Allah memperoleh tempat terbaik di hati kita, di seluruh hidup kita. Mari saya ajak kita semua untuk bersatu hati dalam doa. Saya percaya waktu ini, momen ini, saat ini adalah momen kemerdekaan, momen kebebasan. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, engkau bebas, engkau merdeka dari tipu daya dunia, dari intimidasi dunia, dari perkara-perkara kegelapan, dari tekanan-tekanan kuasa kegelapan. Karena apa? Di mana ada Kristus, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Haleluya, 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 haleluya. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Engkau adalah kemerdekaan dalam hidup kami Tuhan. Engkau adalah kebebasan sepenuhnya dalam hidup kami Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa bagi setiap pemirsa yang ada di rumah, bagi setiap pemirsa yang mengikuti pelayanan Grow Season saat ini. Kalau mereka ada dalam kutukan-kutukan dunia, mereka ada dalam belenggu penjajahan dunia, mereka ada dalam perhambaan kuk dunia ini Tuhan, intimidasi dunia, intimidasi kegelapan, kuasa-kuasa dunia. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan dibebaskan, dilepaskan, dimerdekakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tubuh kami merdeka di dalam Kristus, jiwa kami merdeka dalam Kristus, roh kami pun juga merdeka dalam Kristus, sehingga jelas roh, jiwa dan tubuh kami terpelihara sempurna sampai pada kedatangan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang sangat baik. Kami percaya firman-Mu adalah ajaib dalam hidup kami. Roh Kudus pimpin kehidupan kami semuanya, dan kami percaya Engkau adalah kemerdekaan sepenuhnya dalam kehidupan kami. Inilah Tuhan Yesus, akhir dari pelayanan Grow Season saat ini yang memberkati kami semuanya. Kami peralaskan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa lagi pada pelayanan Grow Season berikutnya. Haleluya.